Xiaomi ternyata sekarang mengambil langkah yang tergolong nekat. Biasanya seri Redmi Note itu fokus di spek berimbang alias all-rounded. Tapi sekarang mereka itu berubah total. Yap, kita lagi ngomongin Redmi Note 17 5G yang baru aja meluncur di India dan ternyata udah lolos TKDN Indonesia. Redmi Note 17 5G ini tuh membawa baterai dengan ukuran jumbo 8000 mAh, udah kayak powerbank. Dan layarnya pun ini luas banget, 7 inch, udah kayak mini tablet. Jadi ini tuh semu-semu powerbank dan semu-semu tablet, tapi ini masih smartphone. Penasaran kan apakah HP ini tuh nanti sesuai dengan ekspektasi kalian atau justru menurut kalian ini tuh kayaknya downgrade dah? Penasaran seperti apa untuk spesifikasi dan juga detail lengkapnya? Yuk kita bahas satu persatu. Seperti biasa kita mulai dari segi desain atau tampilannya nih. HP ini mengusung frame flat dengan sudut yang rounded dan punya finishing soft gradient bermotif tipis di bodi belakangnya. Ya, tapi sayangnya ya, baik back cover maupun frame di bagian sampingnya itu ternyata masih menggunakan bahan plastik. Tapi wajar lah ya untuk kelas smartphone harga segini. Modul kameranya berbentuk kotak sewarna dengan bodi dengan susunan yang vertikal. Uniknya nih, posisi LED flashnya itu ditaruh di dalam lingkaran kamera paling bawah. Jadi kalau dilihat secara sekilas itu mirip kayak ada lensa tambahannya. Nah, untuk dimensinya sendiri tentu ya HP ini tuh punya ketebalan yang tergolong nggak tipis, 8,4 mm dengan bobot yang juga tentu nggak enteng, 225 gram. Ya tahu, ini tuh kerasa agak jumbo ya dan tergolong lumayan berat. Tapi diingat lagi seperti yang di awal video kita sebutkan, HP ini tuh membawa baterai dengan ukuran jumbo. Jadi kalian itu harus toleransi lah dengan bobot dan juga ukurannya. Pindah ke bagian layarnya. Xiaomi itu sekarang berani ngasih panel OLED dengan ukuran segede gaban 7 inch, udah kayak mini tablet, beresolusi yang tajam dengan refresh rate yang super mulus 120 Hz. Tentu dengan tingkat kecerahan alias peak brightness-nya itu sampai 1800 nits, jadi aman banget untuk kalian pakai di luar ruangan. Ya, secara layar ini tuh kerasa gede banget untuk ukuran smartphone. Namun kita lanjut ke bagian dapur pacunya. HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 4 Gen 4 yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR4X dan storage dengan tipe UFS 2.2. Sebagai gambaran ini performanya punya skor AnTuTu di kisaran angka 570 ribuan poin. Sayangnya nih untuk opsi memorinya itu agak pelit ya. Cuman ada 6128 dan 8128 GB. Tanpa adanya varian 256 GB. Tapi kalau rasa storage-nya itu kurang, tenang, ada slot micro SD-nya kok. Lanjut ke bagian softwarenya, ini udah pakai yang terbaru ya, Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3. Dan Xiaomi sendiri pun ngasih jaminan update Android itu sampai 4 tahun. Jadi cukup panjang lah untuk sebuah kelas mid-range atau entry level. Sumur-sumur lah ya. Masuk ke bagian kamera, Xiaomi mengandalkan kamera utama 50 MP dengan OIS di bagian belakangnya. Dan untuk kebutuhan selfie itu ada kamera depan sebesar 8 MP. Dengan kameranya ini bisa merekam video mentok cuman di 1080p 30 fps. Dan ya seperti yang tidak kita sebutkan tadi, HP ini nggak ada kamera ultrawide-nya. Jadi kudu puas-puas dengan lensa utamanya aja. Untuk fitur pendukungnya ini cukup lengkap ya, mulai dari hadirnya in-display fingerprint, rating IP65 untuk ketahanan terhadap air dan debunya, ada NFC, ear blaster, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, dual SIM 5G hybrid, slot microSD yang support sampai 2 TB, serta 400% volume boost dengan dual microphone. Sayangnya nih, sayang banget ya untuk harga yang nggak murah lah, maksudnya nggak sejutaan itu. Ternyata speakernya masih mono dan seperti biasa ya smartphone sekarang nggak ada jack audio 3,5 mm. Di sektor yang paling sangar nih kita akan bahas baterainya.
Baterainya udah kayak powerbank, punya kapasitas 8000 mAh berbahan silikon karbon yang udah didukung dengan pengisian cepat 45 watt fast charging. Plus karena ini ukurannya udah kayak powerbank, tentu ada fitur reverse charging 22,5 watt yang bisa ngisi perangkat lain kalian nih, kayak HP kalian yang satunya ataupun TWS kalian gitu loh Pak. Cuman tinggal colok ke HP ini aja. Nah, di India harga dari Redmi Note 17 5G ini tuh dibanderol mulai dari 5,2 jutaan untuk yang varian 6128 GB dan 5,6 jutaan rupiah untuk yang varian 8128 GB. Dengan baterai ukuran monster, layarnya pun juga segede gaban, tapi minimnya memori internal, speaker stereo, serta nggak adanya kamera ultrawide ini tuh mungkin untuk beberapa dari kalian bakal jadi deal breaker lah. Jadi perhitungkan secara matang-matang sebelum kalian tuh membeli. Tapi menurut kalian semua nih gengs, apakah dengan spesifikasi yang ditawarkan dan harga yang ditawarkan, ya mengingat sekarang smartphone itu mahal karena komponennya sekarang mahal, apakah masih tergolong worth it atau sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, di akhir video jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe channel ini biar kalian tuh gak ketinggalan info-info menarik mengenai gadget dan juga teknologi lainnya dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you semuanya udah nonton.